Curhat dong Pak Ustadz. Ayo. Alhamdulillah pada malam hari ini malam yang sangat mulia. Kita kedatangan guru kita, sahabat kita Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilman sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sehat. Bagaimana kegiatan Ramadan kemarin? Alhamdulillah senang sekali bisa hadir lagi di Indosiar. Alhamdulillah. Dan banyak orang yang tidak tahu Iya. kalau Ahilman juga adalah alumni aksi Indosiar. 2013 tepatnya aksi tahun pertama. Terus Indosiar sempat buat aksi Asia. Betul. AA juga dikirim ya. Betul. Ini anak-anak alumni Dangdut Akademi 7 A. Ya, Masya Allah masih sangat muda, masih energik dan sangat berpotensial. Mereka mau tanya langsung sama. Boleh dong. Ayo, siapa yang mau bertanya? Palen. Kalian, ini juara 2 A. Ya. Izin. Bagaimana caranya bersyukur yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pencapaian-pencapaian yang sudah kalian raih saat ini Pak Ustadz gitu. Ya. Kurang lebihnya. Bagaimana tuh caranya Pak Ustadz? Masya Allah. Iya, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Coba Ahilman tanya, nikmat Allah itu sedikit atau banyak? Banyak. Banyak banget. Nikmat Allah itu kecil atau besar? Besar banget. Nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita, betul? Iya. Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Maka jika Valen bertanya, AA gimana caranya bersyukur? Ada 3. 1, bersyukur dengan hati. 2, bersyukur dengan lisan. Dan yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Bersyukur dengan hati, belajar menyadari bahwa yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah, betul? Betul. Belajar rendah hati, jangan sombong, jangan takabur, setuju? Kemudian yang kedua, lisannya harus sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan yang ketiga, terima kasihnya dengan cara bermanfaat bagi orang lain. Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung yang kamu kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka Allah tambahkan, dan jika kalian kufur sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Begitu. Itu Terima kasih banyak Valen. Ustadz. Sudah terjawab Palen. Gimana kalau kita merasa kita punya kontribusi terus kita minta bagian dari yang didapatkan Palen? Ini memang modus dari awal. Ya. Serakai. Jadi ternyata kenikmatan atau rezeki itu semua bukan hanya diukur dengan materi ya. Betul, betul. Dan bedakan antara harta dengan rezeki. Itu beda. Coba Ahilman tanya, sehat itu rezeki atau bukan? Rezeki. Punya hati yang tenang rezeki atau bukan? Rezeki. Valen, banyak orang yang suka sama Valen, rezeki atau bukan? Rezeki. Rezeki. Maka kesimpulannya, catat ini, kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Nah, itu dia. Catat itu. Catat Status hari ini. betul. Kuncinya udah ketemu tuh. Kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Wah. Oh cukup, Palen? Alhamdulillah terima kasih banyak Ya. Ustadz AA ya. Ya, siapa lagi? Tasya. Tasya, ini juara 1 A. Juara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tasya mau curhat. Gimana sih cara berterima kasih ke orang tua? Khususnya mama yang selalu support, selalu menjadi support sistem Tasya gitu. Gimana caranya berterima kasih gitu? Jadi sepanjang kompetisi kemarin, Iya. ibu sama bapaknya terutama ibunya tuh selalu hadir. Betul Abi. Dan terus berdoa berharap mudah-mudahan anaknya juara. Allah kabul ternyata. Baik, Masya Allah. Izin, sebelum AA jawab, AA mau tanya sama Tasya boleh? Oh ya boleh. Tasya sesayang apa sama mama sama papa? Gak bisa diutarain Karena
Tasya sayang banget karena salah satunya orang yang selalu mensupport Tasya ya mama papa. Jadi kalau ada masalah apapun itu pasti baliknya ke orang tua dan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Tasya. Ahilman mau bicara dari kekuatannya doa orang tua. Boleh jadi yang menjadikan kita sukses, yang menjadikan kita berhasil, bukan semata-mata usaha kita. Tapi di belakangnya ada doa orang tua kita. Dan disitulah kita harus punya keinginan untuk senantiasa membahagiakan orang tua kita. Maka nanti ada 3 tingkatan cara kita membalas kebaikan orang tua. 1, muliakan. 2, cukupkan. 3, bahagiakan. Pertama, muliakan orang tua. Jangan pernah menyakiti hati orang tua. 1 kali saja engkau menyakiti hati orang tua, maka akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupmu. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis. Tasya dan semua teman-teman DA7, kita tidak bisa milih orang tua kita siapa. Kita nggak bisa milih lahir dari keluarga yang mana. Tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Maka jangan pernah ngerasa kecil dengan keadaan orang tua kita yang kecil. Jangan pernah merasa minder dengan keadaan orang tua kita yang mungkin kekurangan. Karena biasanya seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum diberatkan. Betul? Ada istilah dibentur, dibentuk. Ditempatkan. Dibanting, terpelanting. Kadang kita butuh air mata untuk bisa menemukan makna di balik setiap cerita yang Allah hadirkan. Setuju? Setuju. Jadi yang pertama, muliakan. Yang kedua, cukupkan. Percayalah, tidak akan pernah habis rizkinya seorang anak karena mencukupi kebutuhan orang tua. Dan Ahilman meyakini, teman-teman di sini ada yang jadi tulang punggung keluarga. Maka jangan mengeluh, di belakangmu banyak yang berteduh. Jangan gusar, di belakangmu banyak yang bersandar. Teruslah berusaha mencukupi apa yang orang tua dan keluarga butuhkan. Dan yang ketiga, bahagiakan. Tasya, kalau ada rezeki, kalau papa mama belum umroh, umrohkan. Iya, pasti. Kalau papa mama rumahnya mungkin belum baik, yuk kita bangun rumah yang baik. Belum punya kendaraan yang bagus, yuk kita kasih kendaraan yang bagus. Insya Allah setiap kebaikan seorang anak kepada orang tua akan mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Apalagi malam ini malam takbiran, malam kumpul sama keluarga, sama orang tua. AA pesen ya, yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Minta maaf sama orang tua. Hadirkan hati untuk bisa memeluk orang tua kita, mencium orang tua kita. Karena kalau sudah tiada, hanyalah kesedihan yang tersisa. Dan mungkin untuk yang sudah tiada, bisa ziarah ke makamnya, bisa doakan. Dan insya Allah itu akan mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tasya. Terima kasih banyak ya. Dan betul sampai kapanpun kita sebagai anak tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita, terutama ibu. Betul ya? Betul. Dan kadang yang terjadi, satu orang tua bisa mengurus banyak anak. Tapi banyak anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Iya. Setuju? Setuju. Setuju. Dan kalau ngasih ke orang tua, jangan hitung-hitungan. Karena disitulah justru keberkahan dan kebahagiaan yang Allah hadirkan. Baik. Alhamdulillah.
Oke, satu lagi terakhir siapa? Aku Abi. April. Siapa itu? April. Ini juara Cimoy. ketiga nih. Pelan-pelan. Juara ketiga. Izin AA mau sedikit curhat. Kira mau pulang kampung. Abi. Iya, iya. DA7 ini berdampak besar di kehidupan April tentunya. Bagaimana cara agar April bisa tetap rendah hati dan tidak sombong ke depannya? April gimana rasanya setelah jadi juara 3 di DA7 kemarin? Rasanya gimana? Bangga AA. Alhamdulillah dikenal banyak orang sekarang AA. Terus tetangga teman-teman ngelihat April gimana sekarang? Ya mungkin mereka udah anggap April sebagai keluarga ya. Tapi Banyak yang April ngaku keluarga mungkin, A. kenapa? Banyak yang ngaku-ngaku keluarga. kalau Oh, gitu. karena udah juara. Ya, benar ya April ya? Rata-rata begitu. Iya. Iya. Jadi begini. Rendah hati itu berangkat dari hati yang meyakini bahwa semua pencapaian kita berasal dari siapa? Allah. Bukan jagonya kita, bukan hebatnya kita, dan bukan karena kerennya kita, bukan. Manusia itu memuliakan kita dua alasannya. Satu, karena Allah menutupi kekurangan kita. Dan yang kedua, karena Allah membungkusnya dengan casing yang terbaik dalam diri kita. Maka untuk April, sekarang jalani saja, nikmati saja. Karena AA percaya, April tidak mungkin sebesar ini. Kecuali sebelum ini ada banyak air mata yang pernah keluar. Ada banyak rasa sakit yang pernah didapatkan. Ada banyak hinaan, ada banyak cacian, ada banyak sesuatu yang barangkali pernah membuat April rapuh dalam hidup. Maka ini rumus. Jangan terlalu mendengarkan penilaian manusia terhadap kita. Setuju? Sangat setuju. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Dan tugas kita bukan menyenangkan manusia. Tugas kita hanya menyenangkan Allah saja. Dan itulah ikhlas. Belajarlah ikhlas dari gula. Dari apa? Gula. Gula itu unsur yang paling ikhlas. Setiap kebaikan gula enggak pernah disebut. Tapi setiap keburukan gula sering disebut. Contoh, kopi manis. Yang manis gula atau kopi? Sebenarnya gula, tapi yang disebut manis? Kopi. Kopi. Teh manis. Yang manis teh atau gula? Gula. Sebenarnya gula, tapi yang disebut manis teh. Sekarang sebaliknya, ada orang kena penyakit diabetes. Karena apa? Gula. Itulah ikhlas berangkat dari hati yang rendah hati. So, lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Allah, Masya Allah. Oh, ayo Setuju nggak? jadi caption tuh posting. Setuju banget. Setuju. Iya, iya. Dan jangan pernah bertahan pada luka yang tak bisa disembuhkan. Belajar ikhlas melepas semua rasa sakit yang ada sampai kemudian kita mengerti bahwa ada hati yang butuh dicintai dan dihargai. Masya Allah. Ini hati bukan benda mati. Ini hati bukan tempatmu menari. Ini hati tentang kerendahan hati yang Allah hadirkan dalam hati ini. Hey. Ini semua anak-anak Dangdut Akademi 7 mempunyai cerita sendiri-sendiri. Perjuangan mereka sebelum menjadi pemenang. Terutama memang April ini sangat unik. Dia dulunya masih kecil ngamen di jalanan, di pasar, bawa-bawa speaker. Kok nunjuk gua? Oh ya maksudnya ya. Ya itu kan. Jadi memang perjuangannya sangat luar biasa dan akhirnya Allah kasih jalan. Terakhir, berikan kata-kata yang sangat dibutuhkan untuk saudara-saudara kita, terutama anak-anak muda. Ketika melihat mereka yang sudah melakukan proses panjang akhirnya berhasil.
Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana? Teman-teman sayang dan semua pemirsa Indosiar, ada satu hal yang jadi kekuatan kita dalam hidup, yaitu doa. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa memberhentikan air hujan. Tapi setidaknya payung bisa menjaga tubuhmu agar tidak terkena air hujan. Itulah doa. Doamu tidak lantas membuatmu tidak punya masalah. Tidak lantas membuatmu tidak mendapatkan ujian. Tapi setidaknya doamu bisa membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi ujian. Betul? Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, pasti Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Ahilman. Mudah-mudahan beliau sehat terus dan selalu bisa memberikan hal-hal kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah, makasih A.